Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba memberikan tutorial lanjutan terkait bagaimana kita sebagai tutor untuk melakukan kontrol terhadap siswa-siswi kita yang sedang melakukan ujian menggunakan kontrol bis test atau CBT. Langkah pertama yang sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana cara membuat PAD. Nah, ketika sudah kita membuat PAD, maka kita buka Oracle VM VirtualBox. Kemudian nanti di VirtualBox ini PHD yang sudah kita buat sebelumnya tinggal kita jalankan. Saya menggunakan AMBK KKM Praya, kemudian klik mulai. Nah, kita akan menunggu untuk diberikan IP supaya bisa login ke siswa atau ke CBT admin yang kita akan lakukan sebagai proktor. Nah, sambil menunggu untuk CBT yang kita akan lakukan untuk login, nah ini akan kita diberikan IP address. IP address ini sama yang akan diberikan kepada siswa maupun yang akan kita pakai selaku proktor. Nah, di sini VirtualBox memberikan IP 192.168.56.101. Kita akan buka Google Chrome untuk bisa memulai CBT admin selaku proktor. Caranya yaitu seperti biasa, 192.168.56.101. Kemudian garis miring kita ketikkan huruf kecil CBT admin. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini nanti untuk masuk sebagai proktor kita selaku admin, username dan passwordnya, username-nya admin, kemudian passwordnya bisa dilihat dari sini supaya kita ngetiknya tidak salah, P4SSW0LT. Nah, ini password ya. Jadi nanti teman-teman proktor masuk dengan menggunakan username dan password yang sama seperti yang saya ketikkan di sini. Setelah itu kita login. Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa hal tentang menu-menu yang ada di sekitar ini. Yang pertama adalah menu dashboard. Dashboard ini kita bisa lihat jumlah peserta secara total. Ini, kemudian jumlah ruangan, kemudian siswa yang aktif, kemudian ada siswa yang belum submit. Nah, kemudian ini informasi aktif status server kita, ID sekolah, kemudian beberapa yang bisa dibaca. Kemudian daftar peserta kita bisa lihat ada dua jenis. Pertama, data CBT admin. Data CBT admin ini daftar peserta bisa kita lihat untuk username-nya. Kita bisa lihat semua siswa yang ada di sini, ada 449 siswa tadi. Kemudian ada beberapa sekolah madrasah di sini ada 414. Ini ada semuanya ada. Jadi untuk login ke siswa masing-masing bisa menggunakan username dan passwordnya yang sama. Nah, data modal ini sebenarnya sama ini, tetapi apabila nanti suatu saat ada yang terlock atau terkunci, siswanya tidak bisa login, bisa juga mengakses lewat sini, akses ini. Tinggal klik di sini. Nah, jadi tanda merah ini tandanya siswa tidak akan pernah bisa login meskipun dia sudah tahu username dan passwordnya. Dia akan di blok. Kita akan contohkan satu yang di sini ya. Di sini saya akan coba untuk membuka Mozilla Firefox sebagai siswa. Nah, ini kita coba login menggunakan IP biasa ya, 192.168.56.101, enter. Ini kita akan mencoba login sebagai siswa, di mana siswa yang kita Nelly Aulia ini sudah kita blok. Nah, tujuannya supaya kita Nelly tidak akan bisa login, kita blok. Nah, kita contoh untuk mengetahui bagaimana berfungsinya menu blok. Apabila terjadi siswa tidak bisa masuk, kita bisa mengeceknya tadi di daftar peserta, kemudian data CBT admin, kemudian data modal. Nah, ini data modal untuk melakukan blok dengan menutup atau membuka ya, unblock. Kita login, kita copy username-nya. Nah, untuk username dan passwordnya kebetulan sama. Ini kita copy. Oke, sekarang
kita sudah masuk ke tryout asesmen madrasah berbasis komputer AMBK KKMI Kecamatan Raya. Kita pastikan saja di sini. Ini, kemudian passwordnya sama dengan username. Kemudian kita login. Nah, pada saat kita login ini, invalid login distrike gain. Berarti siswa itu tidak akan bisa masuk. Nah, tapi bagaimana kalau kita memberikan izin ini secara otomatis, kita kembalikan lagi ke hijau atau unblock. Maka siswa ini nanti akan bisa login. Kita masukkan lagi, kemudian login. Ini sudah hijau, berarti kita tadi merah, berarti terblok. Kalau hijau berarti sudah terbuka. Kita cek. Nah, di sini siswa sudah bisa atas nama Nelly Aulia sudah bisa login. Kemudian yang kedua adalah status tes. Fungsi dari menu status tes ini untuk memberikan token kepada siswa, di mana token yang akan diberikan ini adalah untuk menjawab soal nanti. Nah, tentunya di daftar tes ini tryout assessment biarkan saja. Nah, di sini ada mata pelajaran. Kalau memang Bapak Ibu menginginkan siswa akan melihat jadwal yang akan dikerjakan itu mata pelajaran sesuai dengan jadwal, maka boleh di off-kan ini. Misalkan bahasa Arab off, kemudian sejarah Islam off. Nah, misalkan kita ada dua di sini. Di sini ada 12. Kemudian simpan semua. Simpan semua. Nah, jadi di siswa nanti akan melihat soal atau daftar mata pelajaran yang akan dikerjakan yang kondisi on. Yang kondisi on. Bisa kita perhatikan di sini ada akidah akhlak, bahasa Indonesia. Nah, di sini tadi kita off-kan bahasa Arab, kemudian apa yang kita off-kan tadi SKI. Nah, jadi di siswa tidak akan melihat mata pelajaran yang kita off-kan yang tadi di sini. Nah, ini. Tapi kalau kita on-kan, nah maka setelah itu simpan semua, maka si siswa nanti akan dapat melihat semua pelajaran yang kita on-kan. Nah, seperti itu. Kemudian menu yang selanjutnya adalah status peserta. Jadi fungsi status peserta ini adalah untuk melihat bagaimana siswa itu berjalan. Jadi yang dihitung atau yang ditampilkan di dalam status peserta ini adalah siswa-siswi yang sudah mulai mengerjakan soal. Nah, kita contoh di sini, Nelly Aulia sebagai siswa ini belum terdeteksi karena belum mulai mengerjakan soal. Kita akan coba mulai mengerjakan soal akidah akhlak. Misalkan akidah akhlak. Nah, kemudian attempt quiz now. Ini enter boleh atau diketuk begini boleh. Ini attempt quiz now. Nah, quiz password inilah yang akan kita berikan di status tes tadi, token. Nah, di sini. Nah, kita copy saja. Kemudian kita pastikan ke siswa tadi. Kemudian start attempt. Nah, di sini siswa sudah mulai bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Nanti di sini ada nomor 10, kemudian di next page untuk melanjutkan nanti itu, kemudian nomor 20 next page lagi, terus dijawab. Nah, kita coba cek di status peserta ini apakah sudah aktif. Nah, barulah dia akan terdeteksi bahwa peserta yang sudah mulai mengerjakan soal di status peserta terdeteksi. Statusnya adalah belum submit, artinya siswa ini belum menyelesaikan soal ini. Kita contoh misalkan anggap sudah mengerjakan soal, ini sudah selesai, finish attempt. Kemudian ini karena belum dijawab, jadi kemudian submit all and finish. Submit all and finish. Nah, di sini finish berarti yang tadi ini belum submit, kita coba refresh, maka statusnya pasti sudah submit. Gitu. Jadi pastikan nanti siswa-siswi Anda sudah submit karena nilainya akan muncul apabila sudah submit. Nah, ini menu yang ke selanjutnya. Kemudian reset login peserta. Nah, reset login peserta ini adalah untuk mereset apabila siswa-siswi kita keluar secara otomatis atau salah tekan dan seterusnya, tetapi di sini masih status login. Nah, maka caranya adalah kita centang, kalau misalkan banyak kita centang di paling atas ini, kemudian kita reset peserta. Secara otomatis ini nanti akan bisa login kembali. Nah, ini udah kosong, berarti si Nelly tadi kalau kita refresh maka akan kembali ke kotak username dan password atau kotak login. Nah, seperti itu, nah seperti ini.
Nah, kemudian menu selanjutnya adalah dokumen. Di sini beberapa dokumen, contoh ini jangan sampai dirubah-rubah dulu. Nah, ini adalah nama kode login, password, nama ruang. Nah, ini ada 24 MI. Nah, ini kemudian di sini tryout assessment ini yang akan tercetak di kartu peserta ujian nanti. Ini tahun pelajarannya. Kemudian yang kedua, kartu daftar hadir. Nah, ini untuk bisa mencetak kartu ujian anak, di mana kartu ujiannya ini kita coba buka. Ini secara otomatis terisi di sini. Kalau kita buka, ini akan ada username, password, nama. Nah, ini nama peserta, kelas, username, kemudian password, kemudian ruang ujian. Nah, kemudian daftar hadir juga sama, ya. Daftar hadir juga sama. Kemudian kartu meja juga sama. Kemudian untuk laporan kehadiran ini bisa Bapak Ibu isi, tetapi tidak lewat di sini, tidak lewat di sini, karena harus diisi melalui kode proktor, kode login ini. Nah, kode ruangan ini. Nah, jadi dari mana kita dapatkan password? Misalkan Bapak Ibu sekolahnya kodenya ini. Nah, kita lihat di nama atau daftar ruang. Nah, ini ada password, ini ada kode login. Saya contohkan misalkan ini. Nah, ini kita copy. Nah, sekarang kita coba isi di sini. Atau di sini saja bisa. Ini masuk ke CBT admin juga. CBT admin. Paste, kemudian passwordnya juga, ini passwordnya kita paste, kemudian kita login. Nah, di sini laporan kehadiran, kemudian isi laporan, kemudian boleh tanpa sesi, boleh kalau ada sesi. Nah, ini diisi, misalkan mata pelajaran bahasa, ya, bahasa Indonesia, nama proktor, misalkan Munah, nama pengawas, kemudian sesi keberapa, kemudian ujiannya, ujian berjalan lancar. Kemudian waktunya diisi, kalau memang jadwalnya pagi, diisi dengan pagi. Nah, ini ada nama siswa madrasah yang berkode tadi, yang kodenya ini. Ini adalah nama siswanya, boleh di sini juga di daftar hadirnya. Kalau hadir, ada keterangan sakit, izin tanpa keterangan. Kemudian disimpan. Nah, ini bisa dicetak secara langsung, berita acara dan daftar hadirnya. Sudah bisa dicetak, tinggal klik. Kemudian nanti akan terbuka, misalkan klik ini cetak berita acara, kita bisa langsung cetak berita acara. Kemudian daftar hadir juga sama, klik daftar hadir, kita bisa cetak daftar hadir. Nah, ini daftar hadirnya sudah ada, berita acaranya juga sudah ada. Nah, jadi fungsi dari laporan kehadiran ini, di sini juga akan tampil laporan kehadiran yang tadi kita isi melalui proktor atau melalui kode login proktor di sini. Ini. Nah, jadi seperti itu fungsi dari menu dokumen. Kemudian untuk selanjutnya adalah hasil ujian, di mana hasil ujian ini untuk mendownload hasil ujian yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswi Bapak Ibu di madrasah masing-masing. Nah, dengan cara tryout assessment, kemudian pilih mata pelajarannya. Misalkan tadi yang dikerjakan tidak halal, nah tinggal download nilainya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir menu ini adalah tools. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan terkait tentang mengunci login siswa. Secara otomatis siswa bisa terkunci. Kemudian yang paling penting adalah di anti submit atau anti new technique. Nah, di sini anti submit fungsinya adalah untuk menentukan siswa itu bisa submit kalau dia sudah menyelesaikan sekian menit dari waktu yang kita berikan. Misalkan ada 120 menit waktunya untuk mengerjakan satu soal. Nah, setelah dia mengerjakan 60 menit, maka berarti kita di sini misalkan 50 menit. Berarti ketika 50 menit ini sudah dia kerjakan, kemudian dia mau submit, bisa. Tapi kalau sebelum 50 menit, maka dia tidak akan bisa mengerjakannya. Seperti itu. Itu fungsi dari anti submit ini. Nah, mungkin itu penjelasan singkat bagaimana cara kita melakukan kontrol ujian siswa-siswi kita yang ada di madrasah dengan menggunakan CBT ini.